Halo semuanya, selamat datang di Venus Brace, sumber berita sepak bola terpercaya dan terupdate. Dapatkan update terbaru dan analisis seru di sini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi ya. Timnas Indonesia, kritik tajam Andre Rosiade untuk John Herdman. Presiden klub Semen Padang Andre Rosiade melontarkan kritik terbuka kepada pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyusul kegagalan skuad Garuda di Piala AFF 2026. Indonesia tersingkir lebih awal setelah hanya finish di peringkat ketiga Grup A dengan 7 poin, di bawah Vietnam dan Singapura yang lolos ke semifinal. Andre menilai kegagalan ini tidak bisa dilepaskan dari evaluasi kinerja pelatih asal Inggris tersebut. John Herdman harus diberikan ruang untuk dikritik karena dia menurut saya sudah menikmati bulan madu, ujar Andre di Tangerang, Selasa. Kritik Andre menyoroti materi pemain yang dibawa Herdman. Indonesia memiliki banyak pemain naturalisasi sehingga ekspektasi terhadap tim menjadi sangat tinggi. Namun kenyataannya, Garuda gagal memanfaatkan keunggulan tersebut. Andre menegaskan bahwa dengan kualitas skuad yang ada, Indonesia semestinya mampu melangkah lebih jauh. Wajar kalau ada yang mengkritik John Herdman, karena dengan pemain yang begitu banyak naturalisasi, kita malah kalah, tegasnya. Sorotan Andre juga mengarah ke pemilihan pemain naturalisasi yang dinilai kurang pas. Ia menyebut nama Mark Klok, yang sebelumnya tidak dipakai Shin Tae-yong, justru dipanggil kembali oleh Herdman. Kegagalan ini memperpanjang penantian Indonesia untuk meraih trofi Piala AFF yang belum pernah dimenangkan sejak turnamen pertama digelar pada 1996. Andre menegaskan bahwa kritik ini bukan karena membenci pelatih, melainkan untuk membangun timnas yang lebih kuat ke depannya. Timnas Indonesia, kondisi fisik pemain era Herdman disorot. Kritik Andre Rosiade terhadap John Herdman tidak hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga kondisi fisik para pemain timnas Indonesia. Menurut Andre, ada perbedaan yang mencolok dibandingkan era kepelatihan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia di era Shin dikenal memiliki daya tahan fisik yang sangat kuat, dengan para pemain mampu tampil ngotot hingga pertandingan memasuki menit-menit akhir, bahkan ketika laga berlanjut ke babak tambahan. Di bawah asuhan Herdman, Andre menilai performa fisik skuad Garuda menurun drastis. Pemain mulai kehabisan tenaga sejak menit ke-60, berbeda dengan era sebelumnya, di mana pemain masih kuat hingga akhir pertandingan. Sorotan ini menjadi indikasi bahwa program fisik yang diterapkan Herdman bersama tim pelatihnya perlu dievaluasi ulang. Indonesia sebenarnya masih memegang nasib sendiri menjelang pertandingan terakhir Grup A melawan Singapura. Namun, Garuda gagal mendapatkan hasil maksimal setelah pertandingan berakhir imbang 1-1. Hasil ini membuat Indonesia mengakhiri fase grup dengan 7 poin, sementara Singapura mengumpulkan 8 poin untuk mengunci posisi runner-up. Kegagalan ini memperpanjang penantian Indonesia untuk menjadi juara Piala AFF yang sudah berlangsung selama 30 tahun. Timnas Indonesia, 3 skema formasi untuk FIFA ASEAN Cup. Menjelang FIFA ASEAN Cup 2026, pengamat sepak bola Bung Ropan mengungkapkan 3 skema formasi yang bisa dipilih oleh pelatih John Herdman untuk memaksimalkan potensi skuad Garuda. Ketiga formasi tersebut adalah 3-4-3, 4-2-3-1, dan 4-3-3. Setiap formasi memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri yang harus disesuaikan dengan kekuatan pemain yang tersedia. Formasi 3-4-3 dinilai cocok untuk memanfaatkan kecepatan sayap dan jumlah pemain naturalisasi di lini depan. Sementara formasi 4-2-3-1 memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan, sedangkan 4-3-3 menawarkan fleksibilitas dalam penguasaan bola dan tekanan tinggi. Pilihan formasi ini menjadi krusial, mengingat skuad Garuda dihuni banyak pemain diaspora yang terbiasa bermain di kompetisi Eropa. Kegagalan di Piala AFF menjadi pelajaran berharga bagi Herdman untuk mengevaluasi strategi dan taktik yang akan digunakan di turnamen mendatang. Dengan materi pemain yang berkualitas, ekspektasi publik terhadap Timnas Indonesia tetap tinggi untuk bisa meraih prestasi di tingkat Asia Tenggara dan Asia. Arsenal, Arteta minta jaminan dari Julian Alvarez. Arsenal dikabarkan semakin serius memburu penyerang Atletico Madrid Julian Alvarez pada bursa transfer musim panas 2026. Namun, manajer Mikel Arteta ingin mendapatkan satu jaminan penting sebelum klub mengajukan tawaran besar untuk striker timnas Argentina tersebut.
Menurut laporan Tribal Football, Arteta ingin memastikan Alvarez benar-benar memiliki keinginan untuk bergabung dengan Arsenal. Sang pemain sebelumnya sempat dikaitkan dengan Barcelona dan disebut menjadikan klub Katalan tersebut sebagai destinasi impiannya. Situasi Alvarez di Atletico Madrid semakin tidak kondusif. Penyerang berusia 26 tahun itu mendapat sambutan negatif dari sebagian supporter ketika namanya diumumkan sebagai pemain pengganti dalam pertandingan melawan Villarreal yang berakhir 2-2. Ketika akhirnya masuk pada babak kedua, Alvarez kembali mendapat sorakan dari tribun, bahkan diminta segera masuk ke ruang ganti. Kondisi ini membuat masa depan Alvarez di Atletico semakin tidak jelas. The Express melaporkan Arsenal siap mengajukan tawaran sekitar 130 juta pound sterling atau sekitar 2,9 triliun rupiah. Jika terrealisasi, nilai tersebut akan menjadi rekor transfer bagi The Gunners. Namun, Arteta tidak ingin Arsenal mengeluarkan dana sebesar itu jika Alvarez masih memiliki keraguan mengenai klub yang ingin dibelanya. Arteta disebut meminta kepastian bahwa Alvarez memang tertarik bermain untuk Arsenal, bukan hanya karena keinginannya ke Barcelona gagal terwujud. Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba. Manchester United secara resmi mengumumkan perekrutan gelandang asal Kamerun Carlos Baleba dari Brighton. Transfer ini dilaporkan senilai 70 juta pound sterling dan menjadikannya perekrutan ketiga untuk lini tengah pada musim panas ini. Manchester United mengikat Baleba dengan kontrak 5 tahun hingga Juni 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Baleba mengaku bergabung dengan Manchester United merupakan mimpi yang menjadi nyata, dan ia sangat menantikan bekerja sama dengan pelatih kepala Michael Carrick. Direktur sepak bola Manchester United, Jason Wilcox, menyebut Baleba adalah tipe gelandang elit yang membawa atribut serta keunikan kualitas untuk melengkapi komposisi skuad The Red Devils saat ini. Tekad Carlos untuk bergabung dengan Manchester United serta keyakinannya bahwa kami akan mewujudkan ambisi bersama menjadikannya perekrutan yang sempurna, terang Wilcox. Performa Baleba memang terus melesat tajam sejak didatangkan Brighton pada musim 2024-2025 lalu. Musim lalu, ia mencatatkan 31 penampilan impresif di kompetisi domestik, sekaligus membawa The Seagulls menyegel tiket playoff Conference League 2026-2027. Baleba diharapkan menjadi pemain kunci di lini tengah Manchester United pada musim 2026-2027.